Bapak Ibu. Di sini saya akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Ini adalah tugas saya sebagai guru penggerak yang akan saya implementasikan. Salah satunya adalah untuk sekolah. Ya, dan saya sudah izin dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah bilang dari sekolah dulu Bu, baru nanti keluar. Memang saya akan lakukan lewat webinar lagi. Jadi harus, ini namanya penyebaran budaya positif. Ya, penyebaran budaya positif. Seperti kemarin Ibu Asuni sama Ibu Dian sudah belajar tentang ramah anak ya. Nah, ini berhubungan dengan budaya positifnya. Nah, di sini. Nah, yang saya pelajari dari modul 1 itu adalah keterkaitan modul 1.1 adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, itu 1.1, 1.2 nilai dan peran guru penggerak seperti apa. Kemudian modul 1.3 adalah visi guru penggerak itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah modul 1.4 budaya positif. Ini yang saya lakukan dalam modul yang pertama. Nanti modul yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang itu akan kami masukin. Kemudian, ini tujuannya dari visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak itu dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian budaya positif, semuanya ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, yang kurikulum merdeka. Ya. Kemudian, di modul 1 tadi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dikatakan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa guru itu ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanahnya, ya, dan murid ibarat benih. Jadi gurunya petani, lahannya sekolah, bibitnya murid kita. Nah, petani bertugas menyebar benih-benih tanaman, merawatnya hingga menjadi tanaman yang unggul. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap benih yang belum siap tumbuh sesuai keinginan kita. Pendidikan harus menerapkan ingatan sung tulodo, artinya kita di depan menjadi teladan. Ya, teladan terhadap murid kita. Terus ingatan madya mangun karsa, artinya di tengah-tengah kita sebagai motivasi, ya, memotivasi siswa kita tersebut. Kemudian keturunannya dan mendorong, mengarahkan anak kita itu untuk tujuan hidupnya seperti apa yang sebenarnya. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian di modul 1.2 kita belajar nilai guru penggerak. Bukannya guru penggerak, nilai sebagai guru. Ya, karena saya belajar guru penggerak, maka dibuat di situ nilai guru penggerak. Tapi bukan hanya nilai guru penggerak. Nilai kita sebagai guru di sekolah. Ya, karena kita adalah petaninya. Ibarat tadi padi sih dari Dewantara bilang. Nah, nilai guru penggerak yang pertama mandiri. Kita guru harus mandiri. Kemudian berpihak kepada siapa? Murid. Berpihak kepada murid, terus reflektif. Ya. Kemudian kolaboratif, ada kerjasama, dan inovatif. Guru itu dituntut adalah pembelajaran berinovatif. Seperti yang saya lakukan di PPG kemarin. Saya belajar di PPG, saya belajar bahwa bagaimana, kenapa anak itu tidak berhasil. Ya, kita identifikasi masalah. Akar masalahnya apa, penyebabnya apa. Nah, ini untuk bisa menjadi yang inovatif. Kemudian peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Betul, kita guru sebagai pemimpin ya. Ya, kita sebagai pemimpin jadi coach bagi guru lain. Kalau bisa, kita sudah pemimpin di sekolah, kita pemimpin di luar. Ya, kemudian mendorong kolaborasi. Ya, mendorong kerjasama dan mewujudkan kepemimpinan murid. Bukan hanya kita yang bisa jadi pemimpin, tapi kalau bisa murid kita bisa jadi pemimpin. Itu yang bisa kita arahkan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi yang sudah kita bentuk itu adalah kemarin kejar.
kelompok belajar di PMM. Tapi belum apa ya? Belum. Masih berapa persen berjalan. Nah, di modul 1.3 itu visi guru penggerak. Seperti kemarin ada pendampingan. Yang kedua mengenai visi guru penggerak. Ada 5 guru yang sudah kita berdiskusi. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan program belajar Pancasila. Nah, visi guru penggerak ini dengan menggunakan tahapan Bagja. Ya, namanya tahapan Bagja. Apa itu Bagja? Nah, ini visi guru penggerak yang sudah saya bentuk kemarin kita diskusikan bahwa mewujudkan peserta didik yang beriman, peduli, kreatif, inovatif, berbudaya di era globalisasi. Di era globalisasi artinya mendunia. Ya. Berarti kita salah satu visi kita di sekolah adalah mewujudkan pendidikan yang mengedepankan kelima dan penguasaan lingkungan dan berbasis teknologi. Itu visinya sekolah. Dan saya juga menggunakan visi guru penggerak itu belajar dari visi sekolah. Dan hasilnya sama ya. Dan ada di produksi kacau. Oke. Nah, ini tadi ini rancangan strategi perubahan tahapan Bagja. Seperti saya bilang, kalau kita membuat sebuah visi di sekolah, visi itu adalah yang akan kita capai. Berarti kita mengikuti Bagja. Ini ada sebenarnya alurnya, alur Bagjanya. Alur Bagjanya apa? Buat pertanyaan umum. Kita membuat visi itu untuk apa? Untuk membuat pertanyaan. Ya. Jadi ketika kita sudah buat pertanyaan umum, ambil pelajaran apa yang kita ambil. Oh, di sekolah itu masalah apa yang kita angkat. Itu ambil pelajaran. Itu bagian dari Bagja. B, buat pertanyaan umum. A, ambil pelajaran. Dan mimpi. Dan mimpi itu apa? Untuk kita dan untuk murid. Ya. Membuat apa dari mimpinya? Membuat model atau skema belajar menyusun program kegiatan sekolah yang mampu meningkatkan budaya kreatif. Menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama, bukan milik guru, tapi milik kita bersama. Karena tadi di situ kita berpusat kepada siswa. Segala sesuatu yang kita kerjakan di sekolah adalah berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada kita. Bukan teacher center, tapi student center. Oke. Nah, jabarkan rencana. Setelah kita gali mimpi ini, apa sih yang akan kita buat jabarkan rencana? Bertanya motivasi kepada murid yang memiliki kreatif. Kita buat seperti angket, boleh. Ya, apa saja yang mereka inginkan, apa yang tidak mereka ingin. Sebenarnya kita belum lakukan itu ya, secara garis besarnya. Ya. Kemudian membuat suasana sekolah belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Jujur saya di sini, di murid saya itu yang seperti saya bilang namanya kunci itu. Kalau saya sudah angkat tangan sebenarnya, tapi kembali lagi saya mengingat dengan filosofi Gajah Dewantara tadi. Kita tidak boleh mematahkan anak. Kita tidak boleh mematikan karakter anak itu, tapi kita mengarahkan mereka. Kemudian yang terakhir A-nya itu atur eksekusi. Artinya atur eksekusi, kita berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, maka jadilah seperti visi sekolah. Kita darahkan rapat, kita ambil yang ini. Di sekolah kita itu misalnya harus kreatif, inovatif. Jangan kita buat itu kreatif, inovatif, tapi hasilnya tidak ada perubahan itu. Jangan kita buat berteknologi, tapi anaknya kurang berteknologi. Contoh seperti itu. Jadi memang sebenarnya dibuat seperti alur Bagja. Nah, kalau kita sudah isi kita seperti itu, teman-teman sama-sama kita bekerja sama. Yang ada punya pintar IT, kita bisa saling berbagi. Ya, supaya itu namanya ini Bagja tadi sesuai dengan visi kita. Kemudian, nah, modul 1.4 ini adalah budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Ternyata di budaya positif ini kita sebenarnya tidak boleh. Memang kamu asal bodoh, Allah ya, sudah mengikuti ya. Ternyata saya juga terus terang, saya belajar ini saya tersentuh.
Anak saya juga ada rasa jengkel yang ngomong begitu. Iya kan? Ada tidak sadar gitu ya. Oke, kembali lagi diingatkan lagi. Ingatkan lagi positif. Tidak boleh misalnya kalau kita membuat dilarang, tidak diperbolehkan makan di sekolah. Kata tidak itu sebenarnya kita tidak boleh begitu. Kita harus hapus. Budaya kalimat positif apa yang harus kita gunakan? Ini. Nah, budaya positif itu dapat berpikir, mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi budaya positif itu adalah keyakinan, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sampai di sini, teman-teman, Pak, Bapak Ibu, boleh bertanya nanti ya, boleh jawab. Nah ini motivasi perilaku manusianya. Nah, motivasi perilaku manusia ternyata ada namanya hukuman, konsekuensi, ada namanya restitusi. Restitusi ini kita akan belajar segitiga restitusi. Nah, hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, bersifatnya satu hara, berupa hukuman fisik dan psikis. Psikis itu artinya yang tertanam di hatinya. Contoh kalau saya tersentuh sekali ketika itu saya ketemu murid, ibu kenal saya kah? Yang dulu guru, ibu kan guru komputer dulu. Ibu kan kalau saya tidak bisa mengetik di komputer, ibu marah-marah. Ternyata mereka ingat. Berarti secara tidak sadar saya sudah membuat psikisnya mereka terkenang. Saya tidak memukul, tapi psikisnya yang mereka kenal sampai saat ini. Waktu saya ketemu. Nah ini, tapi kita secara apa sudah hanya bagian hukuman. Nah, konsekuensi itu adalah hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, terancam, disepakati, menulis peraturan, guru sebagai monitor. Contoh, nah kamu tidak mengerjakan PR ya. Berarti kalau kamu tidak mengerjakan PR, tidak boleh istirahat ya, kerjakan ya. Nah, itu berarti kita konsekuensinya apa? Kalau tidak mengerjakan PR, berarti misalnya apa konsekuensi yang kamu terima? Saya mengerjakan bu, saya dosa istirahat. Nah, itu konsekuensi namanya. Kalau restitusi adalah perbaikan, ya, memperbaiki proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita tawarin sama anak itu. Nanti mau ternyata restitusi itu perbaikan untuk anak itu. Tapi penyampaiannya kita apa, gitu ya? Nah itu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kemudian dan selanjutnya, posisi kontrol sebagai guru itu ada 5. Ya, ada namanya penghukum. Nah, penghukum itu dasar kamu, ayo lari, lapangan 5 kali. Nah, itu sebagai penghukumnya. Sebagai teman, contoh sebagai teman seperti ini. Sebagai teman seperti ini. Sudahlah nak, tidak usah khawatir. Ibu yang bertanggung jawab nanti sama kepala sekolah ya. Jadi itu berteman sama dia. Kemudian pembuat merasa bersalah, artinya guru yang ngomong, aduh nah, gara-gara kamu ibu dimarahi kepala sekolah. Itu contohnya. Berarti kita posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Aduh nah, gara-gara kamu, tahu gak tadi? Kamu yang telat, ibu yang kena omelan kepala sekolah. Berarti posisi kita sudah sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pemantau itu contohnya seperti ini. Kalau pemantau, misalnya saya tidak masuk di kelasnya dan digantikan oleh Natalia, terus Kak Natalia melapor, Bu Sri, kemarin muridmu belajar ada yang apa seperti ini, belajar tapi main-main di kelas. Nah, jadi saya panggil, berarti saya pemantau kan? Katanya kamu kemarin belajar main-main ya. Nah, itu pemantau kita, ya, kita pemantau. Terus manajer ini biasanya yang dilakukan oleh Bu Kepse. Saya sudah, dia sebagai manajer. Manajer itu menjelaskan kesalahannya apa, kemudian ada seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Itu namanya manajer.
yang sering dilakukan oleh ibu ini, kepala sekolah. Dia saya tahu, oh dia sebagai manajer. Jadi kalau guru, oh dia sebagai ini, sebagai ini. Saya belajar ini, posisi kontrol diri dari penghukum, teman, merasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah ini contohnya. Ini kasus saya kemarin, Ibu foto, ada kasus saya, siswa meminjam handphone guru. Nah, seperti yang dilakukan kemarin kan, hari Senin ya Bu Ros ya. Nah, dia meminjam handphone murid saya, meminjam handphone namanya kita tidak sebut. Terus handphone itu dia pinjam baik-baik, tapi pulangnya diletakin saja di situ. Akhirnya saya panggil, artinya saya sebagai pemantau sekalian dengan manajer. Saya panggil, saya tahu kenapa kamu ibu panggil. Nah, Bu, saya ini. Nah, masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Saya tahu. Terus kita sebagai manajernya, bahwa ini tidak baik. Kalau kita meminjam dengan baik, kembalikan juga harus dengan baik. Jadi ini ada dua saya angkat, kebetulan masalahnya tok gitu di hari itu juga dipanggil ya. Nah, pembuat merasa bersalah seperti saya bilang tadi, kamu sudah berkali-kali diingatkan, kamu memang senang ya jika ibu guru ditegur gitu, menegur. Seperti saya bilang tadi, merasa bersalah kan, merasa bersalah. Karena gara-gara kamu yang telah ibu yang kena omelan kepala sekolah. Nah, itu contohnya. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Nah, itu pemantau. Ya, kamu sudah tahu kan apa yang kalau kamu tidak, misalnya kamu tidak mengerjakan karena jadi apa konsekuensinya? Dan sebagai kita kerja, berarti kita harus sebagai pemantau. Nah, jadi ini kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Itu namanya belajar. Nah, sering yang dilakukan oleh ibu muka ini, siapa? Ya, jadi ini posisi yang untuk mengubah anak itu diantara yang begini. Kita sebagai teman, kalau kita sebagai teman, saya pikir kita cocok ya. Kalau ketika saya kalau sebagai teman tidak cocok. Penghukum tidak boleh, penghukum tidak boleh. Tapi kita bisa bermain di sini. Ini gunanya apa? Menyentuh hati mereka. Ini saya sudah lakukan di si Abais. Abais sampai hari ini ada perubahan. Ini saya lakukan. Karena pas itu saya tahu pada pelajaran itu. Saya terapkan ternyata ini. Dan ternyata ini efisien. Sama dengan yang saya lakukan sama ini. Ini sudah sekarang. Ini yang saya lakukan. Ini apa yang saya pelajari di guru penggerak itu. Saya perahkan untuk kelas saya dulu. Di kelas saya. Sehingga hanya pujinya. Pujinya sudah saya berusaha. Ini dan ini sama kepala sekolah sudah begini. Ya. Jadi kita teman-teman, Bapak Ibu, kita posisi di mana? Yang kita lakukan biasanya posisi di mana? Iya. Kan ada di slide itu budaya positif. Kelas kan. Ya. Maka dari itu sendiri yang dapat dilakukan sebagai guru penggerak jika dapat bergabung dalam sebuah penggerakan mungkin pertanyaan dari saya ini bagaimana peran guru penggerak dalam menyuarakan kebiasaan baiknya kepada guru lain, karena kan ada siswa biasanya mendengar satu guru aja. Mungkin bagaimana dia bisa menularkan kebiasaan baiknya kepada guru lain agar guru lain itu didengarkan. Oke, pertanyaan bagus. Ya, karena si apa? Indra sudah masuk di kelas saya. Tapi boleh dengan kakak Natalia kemarin terus terang saya membuat lagi namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat, tapi kita kasih tahu bahwa keyakinan kelas kita yang kita mainkan adalah berhubungan dengan nilai kebajikan universal. Jadi saya menjelaskan nilai kebajikan universal itu seperti apa? Ada namanya komitmen, ada mandirinya, ada kejujurannya, ada integritasnya,
semuanya ada berapa poin pinculnya, terus rajinnya. Nah, itu kita tahu apa nilai-nilai kebajikan berprestasi. Kemudian setelah itu kita suruh anak-anak silakan. Keyakinan kelas artinya keyakinan itu adalah buatan kamu sendiri. Bukan guru yang menyebut keyakinan kelas, tapi semua daripada kamu. Jadi keyakinan kelas itu bisakah hanya itu saja? Tidak. Keyakinan kelas itu bisa berubah kapan waktu. Saya keyakinan kelas ini mereka tidak taati, berarti kita buat lagi. Sampai kapan? Sampai mereka sadar. Kemarin saya bertanya sama kakak Natalia. Kakak Natalia, sudah sampai di mana? Kamu masuk ada perubahan? Ada, Bu. Artinya, walaupun perubahannya tidak blok gitu, tapi ada nama kelihatan perubahan. Jadi memang kita harus buat namanya keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas itu bukan itu terus tidak. Keyakinan kelas itu kapan kita ingatkan? Keyakinan kelas bisa kan ketika kita kelompok? Bisa. Namanya kesepakatan kelas. Tapi kalau kita berdiskusi, kesepakatan apa yang kita lakukan? Tanya anak-anak. Artinya kita sebagai manajernya memberi mereka untuk ini tadi. Kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar. Nah ini kita ganti keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah gitu. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu? Berikan pemantik sama mereka, berikan pertanyaan sama mereka, refleksinya. Ya, jadi kakak Natal kemarin saya tanya, karena saya tetap pantau dia. Nah, boleh nanti kakak Natal untuk berbagi seperti apa ya kakak Natal ini. Nah, memang apalagi kelas saya, kakak kelas yang paling unik ya. Saya bilang yang paling apa? Unik sekarang, kita ganti unik. Ya tapi ini, satu orang pun berubah itu sudah sangat luar biasa. Tidak harus semua bisa berubah. Satu orang ada perubahan itu sangat luar biasa. Semoga dengan 1, 2, 3, gitu. Salah satu contoh, kalau saya di luaran, pernah saya ketemu anak-anak pulang dari sekolah minggu, ada anak-anak ngomong begini sama temannya, dasar kamu kata-kata binatang keluar. Terus saya berhenti dari motor, saya datangin dia, saya bilang, nah, pernah gak kamu ke kebun binatang? Dia bilang, saya pernah Bu, dulu di persaingan, tapi sekarang bukan kebun binatang lagi Bu. Ada di mana kira-kira kebun binatang? Ada di Mangrove Bu, monyet-monyet. Terus ada di mana lagi? Misalnya kalau di Jakarta, Ragunan. Sudah pernah ke sana nak? Belum pernah. Mau kamu nak ke sana? Mau Bu. Langsung saya sentuh dengan saya pegang. Lalu saya bilang, nah, bisa jauh-jauh ke kebun binatang. Kenapa Bu? Kebun binatang itu ada di dalam diri kamu. Akhirnya malu. Tidak, langsung pulang. Tapi saya percaya, dia akan tersentuh dengan kata-kata itu. Nah, itu namanya kita mengubah dari budaya positif, tidak ngomong. Kamu ini nak. Nah, ternyata dengan cara itu, dia tersentuh. Artinya kan kita tidak perlu marah-marah ceritanya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bikin keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita tadi. Kemudian, nah ini yang saya lakukan. Setelah keyakinan kelas kita buat, ini macam keyakinan kelasnya baru tanda tangan. Kalau kita penandatanganan keyakinan. Oh ganti foto tuh kan, ganti foto. Ya nanti saya bilang. Ya, ini kita tangan. Ini tetap kita ingatkan. Ingat ya Nan, jadi setiap kita belajar mesti ingat keyakinan kelas kita, apa kesepakatan kelas kita, apa namanya diskusi, kan kita harus buat. Memang tidak langsung plok gitu loh, tidak segampang membalikan tangan, tapi seperti saya bilang, satu orang sudah berubah itu sudah sangat luar biasa. Artinya berkurang, ya, itu yang kita mau. Oke. Kemudian, nah ini sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran mereka sendiri untuk menjadi nilai kebaikan yang dilakukan di kelas-kelas. Keyakinan kelas juga merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dan membangun budaya positif di sekolah. Ya, ini yang kami keyakinan. Jadi tidak ada kata tidak datang terlambat. Jadi ini budaya positifnya seperti ini, datang tepat waktu. Kan mereka bilang
tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tapi saya lupa setuju anak, nanti guru pada datang tepat waktu. Setuju Bu. Oh, gitu ya. Nah, di sini kan tidak ada kata tidak boleh, tidak ada ya. Ternyata kata tidak boleh itu harus kita hilangkan. Nah, gitu ya. Saya pun belajar dari sini. Tidak boleh. Jadi datang tepat waktu. Contoh apa lagi? Nah, kemarin pendengar perhatikan, tidak boleh ribut kalau guru menjelaskan. Ganti jadi mendengar dan memperhatikan saat guru menjelaskan. Itu kalimat positifnya yang kita munculkan. Terus tidak boleh berbohong, tidak boleh curang dalam ujian. Berarti saya ganti di sini, berperilaku jujur dalam kelas dan di luar kelas. Itu kalimat positifnya. Kemudian tidak boleh ribut ketika belajar, tidak boleh lari-lari ketika belajar. Kita ganti, belajar dengan tertib dan aman. Kan tidak ada kata tidak kan? Boleh siapa Pak? Saya mau bertanya tentang gaya positif. Gaya positif di kelas. Mungkin pertanyaan saya itu bagaimana seorang guru menggerakkan itu kan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik kan. Nah, itu pasti ada pengontrolan diri terhadap diri sendiri. Nah, bila mungkin kita lepas kontrol ke siswanya, terus itu siswanya kita apa yang ibu lakukan ke Kita menerima. Makanya berikan kebebasan sama anak itu. Saya bilang, anak-anak, kalau ibu salah ke guru saya. Berikan hak mereka. cuman kan Bu, kita kan sebagai guru pasti harus jadi memang pun kita salah kita harus bisa melakukan kebenaran. Tidak bisa. Itu Tidak ada makanya jawabannya. kemampuan kita tidak boleh. Makanya Ki Hajar Dewantara bilang menghambakan anak. Menghambakan itu bukan kita tunduk sama anak, bukan. Ya kan? Filosofi Ki Hajar Dewantara itu menghambakan anak. Kita diingatkan lagi menghambakan anak, bukan kita tunduk, tidak. Contoh, kita beri hak mereka. Misalnya seperti saya, kalau kuku saya panjang, saya akan traktir semuanya satu kelas. Sama kan? Sama-sama punya kan? Kalau ibu telat, bicara sama ibu, tidak perlu takut. Jadi artinya apa? Punya tanggung jawab masing-masing. Bukan karena kita guru. Makanya kita bukan center, bukan teacher center. Bukan teacher center sudah kita. Sudah harus student center. Gitu. Jadi kadang kita merasa, wah, mana bisa, saya kan guru. Enggak. Saya di kelas saya berikan hak mereka. Jujur saya berikan. Boleh tanya anak-anak saya berikan hak. Saya tidak merasa, oh, ibu kan yang memimpin, tidak. Bukankah tadi di situ posisinya peran guru penggerak itu adalah membuat murid jadi pemimpin juga. Bukan kita juga yang memimpin, tapi membuat mereka jadi pemimpin. Jadi setiap kesalahan itu ya sama, harus punya sama-sama apa. Bukan kita aja yang menghukum anak, kita pun boleh ditegur. Berikan hak mereka. Soalnya sejauh ini, soalnya pernah di masing-masing mata kuliah kan ada tuh kayak materi tentang misalnya ada kesalahan dari guru, kita harus ada pembela pada siswa. Kalau siswa kita itu kita hanya pasrah karena menerima kesalahan itu. Nah, itu makanya tergantung kita. Makanya kalau saya itu karena saya tahu di guru penggerak itu diajarkan kita, bukan kita saja yang perlu dihargai. Ya kita juga harus memberikan mereka untuk dihargai. Bukan kayak hidup itu saling menghargai. Bukankah? Ya kan? Jadi kita memang kebanyakan kita tidak usah apa ya. Kebanyakan kita, saya dulu begitu. Saya dulu begitu. Mana mau saya di apa? Tapi setelah saya belajar ini, oh iya. Saya mainkan di kelas 6, di kelas 1 itu saya punya sih. Ayo anak, kalau ibu terlambat, boleh kamu apa? Kalau ibu panjang kukunya, boleh ibu traktir kamu satu kelas. Kalau ibu memukul secara refleks, gimana? Nah itu kita minta maaf sama mereka. Maafkan ibu ya nak. Habis ibu apa? Dikasih tahu tidak dengar. Boleh. Bukan kita merendahkan hati kita. Sengaja kita kayak
Ya, minta maaf. Artinya supaya oh iya ya ternyata guru saya juga melakukan itu kalau dia salah. Itu. Apa yang baik kita berikan akan semua. Iya. Bukankah di situ tadi ngasuh Lodo. kita jadi teladan. Kita jadi teladan. Ada yang Iya. Kalau kita bukan dengan filosofi ada yang di dalam koperasi. Ada di koperasi. Iya. Kemudian daya. Memang harus seperti itu ibu-ibu, bapak ibu semuanya. Saya jujur kalau saya apa, mohon maaf ya nak, ibu tadi apa? Habis kamu dikasih tahu nggak benar. Gitu. Nah masalah. Artinya nanti oh iya ya, jadi dia pun ketika dia bersalah nanti dia dengan tidak sengaja, tidak sadar dia akan membuat seperti itu lagi. Oh, saya juga minta maaf. Jangan malu bertas minta maaf kepada anak kalau Iya. salah. Jangan terlalu egois. Nah itu tidak boleh. Nah, makanya jangan kita mainkan peran kayak kita pemimpin, kita yang berhak tidak. Jangan merasa kita yang maha. Enggak boleh, bukan maha. Makanya si Kiai Dewan Ta'ala bilang menghambakan anak, menghambakan anak kita ini. Tuh ya, dia tersentuh di situ ya pun. Berarti selama ini sudah salah. Nah ya, nah, ini adalah keyakinan kelasnya. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Bagaimana kita membuat segitiga restitusi? Seperti ini. Kacamata dulu baru bisa baca. Yang pertama kita menstabilkan identitas anak itu. Contoh seperti yang saya lakukan kemarin. Boleh. Murid saya tadi. Murid saya tadi apa? Meminjam HP tapi tidak dikembalikan. Saya panggil baik-baik. Kenapa nak? Kamu tahu apa kesalahan kamu? Ya tahu. Berarti itu ini menstabilkan identitasnya, mengetahui kesalahannya apa. Jadi ini namanya segitiga restitusi. Kemudian kita validasi tindakan yang salah itu seperti apa. Artinya perbaikinya. Kemudian menanyakan keyakinannya yang sudah dibuat. Nah, perlu keyakinan kelas itu perlu. Perlu kita buat. Contoh. Ya tadi tiga keyakinan kelas yang saya sudah buat. Ini hasil dari mereka, bukan dari saya. Kenapa mereka harus buat ini? Supaya mereka tahu, mereka yang buat ya mereka yang apa? Mengetahui kesalahan mereka, apa kan? Itu dulu. Ya. Contoh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, berarti di situ murid tidak boleh terlambat mengerjakan tugas. Berarti saya ganti. Kan kata tidak boleh itu dihapus. Kita tidak boleh gunakan tidak boleh. Mengingatkan ini. Bagaimana kalau kata Nah, itu penghukum. oh ya. Cantik tahu. Seperti Nah, seperti itu ya. Nah, ini tadi segitiga restitusi itu ada 3. Yang menstabilkan identitas. ketika mengira Kita harus ingatkan kepada anak, dia salah di mana. Dia salah di mana. Kemudian kesalahan itu kita validasikan tindakan yang salah. Kemudian kita kaitkan dengan ini. Tapi kalau kita bilang, makanya saya bermain masih ingat keyakinan kelas kita. Oke. Kemudian ini contoh. Nah ini contoh kalimatnya. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, berbuat salah itu wajar. Nah, ini kalimatnya. Kalau menstabilkan identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Itu. Kamu berhak merasa begitu. Ya kan? Dia berhak dia salah apa? Dia berhak berbuat itu. Tapi kita ingatkan lagi. Itu hak kamu. Tapi apa? Ketika hak kamu itu kamu lakukan dengan sembarangan, apa hasilnya nak? Itu mengapa? Ini kalimat dari menstabilkan identitas tadi. Ini kalimatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah ini validasi tindakan salah. Contohnya di sini.
berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemarin seperti si Muslim, kenapa kamu terlambat? Nah, kamu tahu saya validasi identitas dulu. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu? Apa? Datang terlambat Bu. Oh, kenapa kamu datang terlambat? Saya dijemput bapak saya jam 7. Bapaknya di mana? Bapaknya karena beda rumah. Oh, Gendut tuh jelaskan. yang gendut tuh. Itu yang gendut tadi beda rumah. Ya, saya kasih tahu. Siapa kira-kira yang bisa mengontrol kamu? Yang ngantar kamu bapak kamu kan? Tolongnya kasih tahu bapak kamu. Jangan datang telat. Kasih tahu. Nanti kalau datang telat, satu, kamu ketinggalan pelajaran. Nah, contoh di situ. Yang kedua, kan aturan di sekolah nak harus datang tepat waktu. Nah, itu namanya tindakan kesalahannya. Ya, validasi tindakan yang salah itu diperbaiki untuk ke restitusinya. Kemudian, nah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini kan saya sudah buat. Jadi saya selalu bilang, nih, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Apa keyakinan kelas kita? Terus apa saja yang kita sepakati dalam keyakinan kelas itu? Seperti apa gambar yang sudah kamu lakukan? Adakah keyakinan kelas kita kemarin? Nah, ada Bu. Datang tepat waktu. Nah, ini kan pertanyaan ini. Apa gambar yang sudah kamu lakukan? Iya Bu, saya datang terlambat. Karena dia datang jam 7.30. Anak kalau datang jam 7.30 pun sebaliknya. Tahu ya? Kalau dari segi apa? Ramah anak nggak boleh ya? Nggak boleh kan? Oh, itu ramah sekali. Nah itu makanya. Jadi kita memang ini saya juga. Jadi pertanyaan kami kemarin itu, pertanyaan kami, Bu, bagaimana kalau kasusnya misalnya sudah berranah polisi? Apakah kita melakukan restitusi? Nah, itu pertanyaan saya kemarin. Jawabannya? Dia bilang kalau mengenai namanya hukum, sekolah hanya memfasilitasi saja, dan itu yang berhak adalah polisi untuk penanganannya. Karena mereka yakin mereka juga sudah punya restitusi sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah jawabannya. Nah, itu bukan saya tidak ada. Ya. Nah ini contoh kemarin. Oh, ini kayak kenapa? Muslim. Ya Allah, si Muslim. Ah, kita bilang jangan enggak boleh. Kan? Aku bilang janganlah kamu. Iya, iya. Jadi makanya saya itu aku sudah setelah ini Kita banyak-banyak istighfar. apa? Memang salah satu adalah Oh, istighfar sih. Bagaimana kalau kita tidak punya Sampai ada sekali. kita tinggalkan di pantai. Pasar Inai, Sabar, kita tinggal di pantai. Ada. ada sebaliknya kan? Jadi salah satu. Sabaria. Nah itu. Tidak bisa aku jelaskan sekarang. Saya orangnya juga apa ya? Ini yang tidak punya Ini punya mama, bapak yang nggak ada, wes teh. Oh, yang satu Nah, tadi. dari sampai itu ngomongnya salah. Yang satu tadi punya mama punya bapak double. Jadi ini kasusnya yang pinjam HP-nya itu Mama dua loh. bapak dua. Yang satu datang 7.30. Mama dua bapak dua. Kenapa dia juga di situ? Ini memang modelnya Muslim, modelnya kalau dinasihatin begini modelnya. Tapi lewat zonanya. Muka-muka tidak berdosa. Nah, seperti itu. Tapi ya memang itulah. Karena apa? Saya sudah melihat latar belakangnya, semua latar belakangnya memang. Cinta sini 3 biru ya. Gara mama dua bapak dua. Memang anu tepung terigu. Oh, simpel. Ya, Thank you. ini. Itu kata thank you tadi apa? Sudah thank you kan? Sudah. Ada tadi ku dengar thank you. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi pertanyaannya begini, ya Bu Sri saya menanya. Ya,
Yang apa yang ditulis tadi sesuai dengan komitmen dengan siswa itu dipajangkah di dalam kelas? Iya. Oh, jadi anak-anak sering membaca. Iya. Kalau Gitu. saya tidak Pak, Jadi? yang saya bukan tapi ada tetap di atas meja saya. Itu saya bukan. Gimana? Gimana? Boleh dipajang, boleh dibukukan, dan bila perlu tanda tangan. Iya, sebaiknya dipajangkan. Suatu hati anak membaca, noleh membaca. Kan gitu. Ya, jadi itu dipajang. Tapi tanya apa saja keyakinan kelas kita, nak. Jadi bukan ibu yang menyebutkan. Iya, anak-anak memang dulu pernah saya ngikutin yang begitu. Iya, dengan pernah ngikutin gitu. Nah itu berarti sudah pernah ya. Ya, cuma tidak Laksanakan. dilaksanakan. Mari kita laksanakan. Bukan, sebetulnya kita sudah laksanakan tanpa disadari. Iya, betul. Tanpa kita sadari, sebetulnya sudah kita lakukan setiap hari. Hanya kita tidak tahu pos-posnya. Ya, itu. Jadi kita untuk karena restitusi itu perbaikan, bukan hukuman, bukan mematikan karakter anak itu, tapi perbaikannya. Perbaikan itu adalah menyadarkan dia sendiri yang secara nanti sadar untuk dirinya. Mudah-mudahan ada yang sapinya anak-anak. Ketawa. Terus sama Bu Asma. Sama Bu Asma. Kalau ini mendapatkan malam-malam. Besar badannya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu. Setuju ya? Kita belajar untuk memang yang dibutuhkan kita adalah salah satu. Tapi mudah-mudahan dia berhasil. Amin ya Allah. Ya karena ini anak ini berharga. Karena Ki Hajar Dewantara Bagaimana pernah berharga mengutuk. mama dua, kakak dua, jadikan pakai. Ya. Tapi kalau kita buat mama bapak ibu dua salah juga kita buat. Kita memperhatikan karakter anak itu. Bapak dua, kakak dua, kita jadi empat. Majuan. Nah, kita tidak bisa untuk lakukan ini. Thank you. Oh. Jadi kita belajar di sini ya. Yang dibutuhkan kayak saya, terus terang yang saya butuhkan adalah ketika saya apa, saya disadarkan itu. Mungkin karena anak itu berharga. Makan Anda, makanan. Kecuali kalau anak orang tua sudah angkat tangan, Makan ya itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya sudah tadi tanyakan. Bagaimana mengatasi anak yang beralasan sakit dan sakit yang tidak jelas. Misalnya hari ini sakit, disuruh ke dokter, alasannya sudah ke dokter sama orang tuanya. Nah, bagaimana caranya? Oke, pertanyaan saya akan jawab karena pengalaman saya. Saya punya pengalaman, ya. Dulu masih ingat murid kita yang kelas, saya pas kebetulan gurunya kelas 6. Karena katanya dari kelas 1 kalau dia upacara, alasannya siup. Ya kan? Alasannya apa? Tapi apa yang terjadi? Saya datangi, saya tanya, dan saya bilang, ya Bu, anak saya sakit. Saya hanya bilang begini, kalau begitu Bu, saya mengikuti anjuran puskesmas. Kalau memang ada masalah anak itu, bolehkah saya minta medisnya? Mau tidak mau, suka tidak suka. Ternyata hanya pura-pura. Nah, itu saya datangin. Akhirnya selama saya kelas 6 upacara bendera terus. Tapi selama itu dari kelas 1 sampai kelas 5 tidak pernah upacara. Karena memang saya perhatikan. Nah, saya kan kenal anak itu pas saya kelas 6. Ya sudah. Saya temuin mamanya di sana di belakang BRI. Dia bilang, oh iya Bu, anak saya memang tidak tahan. Saya hanya bilang, bolehkah saya minta medisnya? Karena itu anjuran, kebetulan saya kan bagian penanganan UKS kan. Saya bilang, karena ini juga anjuran dari puskesmas. Kalau anak bermasalah, misalnya tidak bisa baca bendera atau sakit atau apa. Oke, nah, kasih alamat betul. Kalau tidak dikasih alamat palsu. Oh, saya Bu, berapa kali saya dapat alamat tidak jelas. Tapi namanya kita berusaha. Aku sakit tanya nih sampai kami Iya. di rumahnya. Sama Bu, saya juga cari-cari rumah Bu, betul.
Anak itu saya tidak tahu, ternyata dekat sekolahnya ibu apa? Ibu Ros. Betul. Bayangkan mana dikasih alamat. Saya berapa kali? Walau saya waktu di kamar itu begitu juga. Anak itu tidak dikasih alamat. Saya datangi juga, ternyata di Tarampindo. Nah itu dia. Jadi kita sebenarnya itu tadi datangi. Oke, thank you. Karena saya pengalaman kan. Kasih jempol. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan? Mari ya kita buat ya sebuah, kita ingat filosofinya Ki Hajar Dewantara tadi. Kita harus posisi di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh kita restitusi bukan penghukuman. Kita merubah dan itu buat dari keyakinan keras tadi. Kalau bisa kita posisi di sini. Kalau ini tidak bisa, ini. Ini kenapa pembuat merasa bersalah? Akhirnya dia tersentak sendiri. Oh ya, saya sudah buat guru saya ini yang merasa bersalah, padahal udah saya sendiri. Itu caranya mengapakan hatinya. Tapi menggunakan bahasa yang Iya, aduh nak, yang tidak gara-gara menghargai kamu ibu ya. nak, jadi ibu yang dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi merasa iya ya. Ya, masa gara-gara saya, ibu guru saya omel. Tapi kalau kita bisa jadi teman, mohon maaf kalau teman di kelas saya tidak bisa. Saya sudah lakukan. Wow, mau jadi teman, sudah nanya kita yang diinjak-injak. Akhirnya ini saya lakukan. Udah aku bilang, jangan nyanat. Nah, Ini ini kamu yang Iya. malah rela anak-anak. jadi kita pilih, jangan ini ya, jangan ini. Kalau Pak No, itu dia kalau Pak No. Pak No di mana posisinya? Teman. Teman. Pak No itu teman, saya perhatikan dia sebagai teman. Siapa? Pak No, Pak No dia nih. berteman dengan Iya, dia kemarin berteman saya bilang dengan posisi kalau Pak No kontrolnya. ramah sama anak-anak ramah sama Pak No, karena dia sebagai teman. Nah, makanya saya tahu oh ini sebagai ini dia, oh ini sebagai ini. Gitu. Nah, makanya kan modelnya anak di kelas itu berbeda-beda. Jadi kita mau posisi mana ini? Posisi kontrol guru yang mana kita mau ambil ini? Tapi jangan ini ya. Pak No biar ini. Tapi kalau bisa Pak No ini juga. Sekali-sekali ini, boleh ini, sekali-sekali ini. Nah ini Pak No. Terkadang kita melakukan itu kita tidak sadar. Kenapa? Kenapa anak itu tidak mau belajar? Karena seperti Pak No, mohon maaf Pak No ya. Contoh, belajar apa PJOK, tapi tidak dipelajari, namanya berontak. Tapi jangan masnya aja kau kontol, yang lain juga kau kontol. Apa bilang? Itu barangan. Mulai. Pancing dengan dia tuh. Ibu, ini direkam. Kau siapa suruh kau rekam-rekam di situ? Oke, sudah ya? Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita jadilah sebagai petani yang mengarahkan, membuat bibit-bibit itu jadi tumbuh dengan baik, subur dengan baik. Bulan motong aja. Dengan kesimpulannya, bos sabar. Bos sabar. Akar dan sabar. Jadi kita nanti anaknya anak sabar. Oke ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Salam. Untuk kamu. Oke. Nah, keyakinan kelas itu, nah tujuan kita adalah di sini membentuk keyakinan kelas peserta didik. Terus tujuannya kegiatan kita memahami berbagai sudut pandangnya tentang keyakinan kelas itu. Artinya keyakinan kelas adalah keyakinan yang kamu buat sendiri dengan kesadaran sendiri. Ya, dengan kesadaran sendiri. Nah, keyakinan kelas itu ada beberapa nilai yang berhubungan dengan nilai kebajikan universal. Ya. Yang pertama, nilai untuk keyakinan kelas itu
ada namanya keadilan. Ya, ada bernilai keadilan. Keadilan itu artinya yang kamu apa disebut keadilan adalah ketika kamu misalnya kamu punya keadilan untuk diperhatikan. Ya, kamu punya keadilan karena kamu sudah belajar, kamu punya keadilan untuk mendapatkan nilai. Nah, itu nilai keadilan dari kebajikan universalnya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab artinya di sini, tanggung jawab artinya adalah bahwa kamu karena keyakinan keras adalah dari diri kamu sendiri, berarti apapun yang sudah kita kesepakatan berarti harus ditanggung jawabkan. Ya, apa saja tanggung jawabnya? Misalnya, kalau misalnya ada tugas, berarti kamu bertanggung jawab melaksanakannya. Ya, itu namanya tanggung jawab. Kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran kita itu harus kamu bertanggung jawabkan. Ya, kemudian ada kejujuran. Nilai kejujuran yang ibu ambil. Contoh, siapa yang tidak piket hari ini jujur? Saya, Bu. Itu yang akan kita timbulkan. Nah, salah satu piket nilai kejujuran adalah mengenai tentang menjaga kebersihan kelas. Tapi kamu harus jujur. Jujurnya apa? Oh, saya sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas bahwa menjaga kebersihan kelas. Berarti ketika kamu buang itu kertas, tanggung jawab. Kamu harus jujur, saya tadi ngakak membuangnya. Jangan tidak bertanggung jawab. Berarti itu termasuk bagian perilaku kamu kan? Kemudian tetap kamu bersyukur. Bersyukur itu artinya tidak boleh bersungut-sungut. Jangan suka mengeluh. Kamu banyak PR lagi, jangan PR lagi. Kita harus bersyukur bahwa kamu sebagai siswa harus tetap bersyukur. Kalau ada tugas, berarti dikerjakan dengan rasa bersyukur, tidak bersungut-sungut. Ya, kemudian berprinsip. Tahu berprinsip? Berprinsip seperti ini. Kalau saya sudah misalnya saya dapat nilainya jelek, saya punya prinsip. Jadi saya harus lebih meningkatkan lagi belajar saya. Itu artinya anak-anak ibu yang ibu mau adalah punya prinsip. Saya nanti kalau sekolah ini untuk apa? Oh, saya nanti jadi tentara. Contoh, saya nanti jadi dokter. Tapi kamu punya prinsip. Prinsipnya apa? Lagi giat belajar lagi. Jadi harus punya prinsip. Kalau anak-anak tidak punya prinsip, maka arahmu akan tidak jelas. Ya. Jadi kemudian memiliki kasih sayang. Kasih sayang itu artinya ketika kayak seperti kemarin. Ayo, yang memandu diskusi si Fahri, ya kan? Tapi saya tidak tahu apa masalah kamu. Dia tidak mau, Bu. Tapi kamu sesama kamu ini tidak punya kasih sayang. Ibu sayang sama kamu, makanya sering ngomelin kamu. Kenapa? Karena dia sayang. Kalau ibu tidak sayang, ibu tidak ngomelin. Itu kan namanya pembiaran. Sama dengan orang tua kamu di rumah kan, suka ngomel kan? Kenapa dia suka ngomel? Karena dia sayang sama kamu. Kenapa kamu diomelin? Karena kamu yang salah. Betul. Tapi kalau kita tidak, guru tidak mengomelin kamu, berarti guru itu namanya pembiaran. Kasih kamu di situ, terserah kamu. Mau bagus sekali lagi, kok tidak? Berarti tidak boleh kasih sayang. Nah, kamu juga seperti itu. Bukan hanya itu yang memiliki kasih sayang sama kamu. Sesama ini satu kelas ini adalah saudara kita, bukan musuh kita, bukan lawan kita. Walaupun kita pintar, jangan salah hebat. Untuk apa pintar tapi tidak punya rasa kasih? Ya, itu apa pintar kalau tidak punya kasih? Berat kata, kalau kamu tidak punya kasih, hambar lagi gitu. Jadi kita itu adalah sosialisasi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus membutuhkan teman. Kita butuh apa? Butuh dukungan dari orang. Ya, bukan hanya orang tua kamu butuh nangkap. Tidak perlu di dalam kelas ini.
Itu kelas kamu, ini rumah kamu. Jadi rumah kamu ada dua, di sekolah dan di rumah. Berarti harus miliki ini, kasih sayang. Rajin. Kata rajin itu kan nilai kebajikan yang berikutnya adalah rajin. Kamu harus punya kerajinan. Rajin datang masuk, rajin mengerjakan tugas yang diberikan guru kamu, rajin menuju piket kelas. Ya, mana piket kelas itu adalah peraturan ke kelas. Jadi kamu harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi sini kita akan terapkan membuat keyakinan kelas. Jadi dari yang tadi ini, yang ini ada rasa bersyukur, ada kemudian ada rajin, ada integritas, memiliki integritas. Integritas itu bisa contoh kita memiliki semangat. Kita harus berintegritas. Salah satunya adalah semangat. Jangan disuruh bicara. Ada nama. Oke, Asyar ini. Ini. Alifa. Kita akan menandatangani penandatanganan keyakinan kelas ya. Amira. Aryo. Bella. Sambil ikut aja. Pari. Foto kanan itu. Fauzia Tahir. Fauzia Tahir, ini ada pulpen. Sambung Ibnu Daban. Ibnu Daban. Inaya. Isi Namira. Adriansyah. Terus Muhammad Ibnu Abais. Rido. Sambung Muslim.
Muslim. Nur Asidin. Nurana. Dua bakal datang. Iya, dua-duanya. Rabipa. Savitri. Febri. Foto kan aja. Lihat. Ya. 1, 2, 3. Sofia, kelas 6B, SDN 002 Tarakan. Manfaat keyakinan kelas bagi saya untuk memotivasi diri saya sendiri. Nama saya Inaya, kelas 6B, SDN 002 Tarakan. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat menyenangkan bagi diri saya.